Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan waktunya untuk presentasi kelompok kami. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standarisasi data rekam medis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Sapitri. Saya Nabila Aryan. Saya Sheila Sahabadir. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian standarisasi. Kata standar berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti titik tempat berkumpul. Lalu kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi standar. Melalui kata standar itulah yang kemudian muncul kata standarisasi yang berarti proses menetapkan acuan dasar teknis yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk selanjutnya adalah pengertian rekam medis. Menurut Permenkes nomor 24 tahun 2022, rekam medis yaitu dokumen yang berisikan data identitas pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu kegunaan rekam medis. Yang pertama, kegunaan rekam medis adalah sebagai media komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, data yang berguna bagi keperluan penelitian dan pendidikan. Yang ketiga adalah dasar untuk merencanakan pengobatan dan tindakan yang harus diberikan kepada pasien. Selanjutnya adalah dasar atau bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien dirawat di rumah sakit. Yang terakhir adalah dasar untuk analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya adalah standar data rekam medis. Yang pertama adalah penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan oleh rumah sakit bersumber pada rekam medis yang handal dan profesional. Yang kedua adalah unit rekam medis dan manajemen informasi kesehatan dipimpin oleh kepala dengan pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Yang ketiga, lokasi unit rekam medis dan manajemen rekam medis kesehatan memudahkan dalam pengambilan dan distribusi rekam medis lancar. Selanjutnya, harus ada kebijakan dalam rekam medis agar tidak hilang, rusak, atau dipergunakan oleh orang yang tidak berhak. Terusnya adalah harus ada kebijakan rumah sakit mengenai rekam medis aktif maupun non-aktif. Selanjutnya adalah pengisian rekam medis hanya dilakukan oleh yang berhak di rumah sakit. Pasien yang masuk diberi catatan jam, tanggal, dan nama pemeriksa. Yang terakhir adalah singkatan dan simbol dipakai, diakui, dan berlaku umum. Selanjutnya ada indikator rekam medis. Mutu rekam medis sampai harus memenuhi indikator mutu rekam medis diantaranya isi rekam medis untuk pasien rawat jalan. Yang pertama ada identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesa itu mencakup sekurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, ada diagnosis, ada rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien khusus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik dan persetujuan tindakan jika diperlukan. Isi rekam medis untuk rawat inap, pertama ada identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesa, tingkat berkurangnya keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan tindakan jika diperlakukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, tindakan pulang atau discharge summary, nama dan tanda tangan dokter atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu dan untuk pasien khusus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik. Selanjutnya isi rekam medis untuk pasien gawat darurat.
satu, identitas pasien. Yang kedua, kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan. Tiga, identitas pengantar pasien. Empat, tanggal dan waktu. Lima, hasil anamnesa mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit. Enam, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis. 7, diagnosis. 8, pengobatan atau tindakan. 9, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut. 10, nama dan tanda tangan dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan. Baik, sekian presentasi dari Program kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.